Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi. Shalom. Salam bertemu kembali di dalam sarapan pagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Adam dan Hawa leluhur kita dulu jatuh dalam dosa, mereka hidup dalam penderitaan. Mereka terpisah dari Allah yang Maha Tinggi. Mereka hidup dalam kutuk. Kaum Hawa harus mengalami penderitaan ketika waktu bersalin. Dan kaum Adam harus mengalami susah payah untuk mencari makanannya. Sawah ladang mengeluarkan duri dan onak duri. Mari kita lihat dalam Roma pasal 3 ayat 23. Firman Tuhan, Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia jatuh dalam dosa, mereka terpisah hubungan dengan Allah yang Maha Tinggi. Mereka hidup mengandalkan kekuatan sendiri dan mereka hidup dalam kutuk. Tetapi karena kasih Allah, maka diutusnya anak yang tunggal kepada manusia untuk membayar lunas semua dosa-dosa manusia. Dan ketika Kristus disalibkan di Bukit Golgota, ia harus menanggung semua dosa-dosa kesalahan manusia. Maka dosa-dosa manusia diampuni. Dan manusia beroleh hubungan kembali dengan ruang tahta hadirat Allah yang Maha Tinggi. Dan Yesus yang adalah penebus dosa-dosa kita, ia menjadi tabir, ia menjadi jalan tempat kita untuk berhubungan kembali kepada Allah yang Maha Tinggi. Mari kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 19 ayat 20. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, manusia yang dulu terpisah dengan kasih karunia Allah yang Maha Tinggi, dengan pengorbanan Kristus di kayu salib, maka dapat terhubung kembali dengan kasih Allah yang Maha Tinggi dengan melalui suatu tabir, yaitu tubuh Kristus sendiri. Dan tubuh Kristus yang adalah tabir itu mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Mari kita baca kembali dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, karena kasih Allah Bapa yang sangat besar kepada kita, maka diberikannya anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus dengan disalibkannya. Kemudian melalui tabir, yaitu tubuh Kristus sendiri, kita dapat berakses kembali. Kita punya hubungan kembali dengan hadirat tahta yang Maha Tinggi. Dan dengan pekerjaan firman dan roh akan membawa kita dalam hubungan kita dengan Allah yang Maha Tinggi. Maka dengan kita terjalin kembali hubungan dengan tahta ilahi, maka dinamika roh, dinamika ilahi melalui bekerja melalui tubuh kita, melalui kehidupan kita. Mungkin ada area-area dalam kehidupan kita yang mengalami kerusakan, maka akan mulai terjadi pembenahan. Mungkin di area keluarga kita mengalami
kemunduran, mulai keretakan dalam keluarga kita, maka oleh kuasa roh dan firman, karena kita sudah melekat pada pokok anggur yang benar, maka kuasa itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Maka kuasa itu secara perlahan akan memulihkan hubungan kita. Hati yang penuh amarah, hati yang penuh dengan kebencian, kecemburuan, kedengkian, berlahap akan diubahkan, akan dipulihkan, dan mulai timbul hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang memaafkan, sehingga akan terjadi pemulihan-pemulihan dalam keluarga kita. Dulu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengar nasihat dari orang tua. Dalam bahasa Jawa mereka bilang, "Le, jaga istrimu, do, jaga suamimu." Banyak mereka salah mengartikan. Ada suaminya bekerja, mereka ikuti dari belakang. Mereka kuntit, barangkali suaminya nyelentong atau berselingkuh dan sebagainya. Tetapi dengan firman ini kita tahu bahwa dengan kita melekat pada pokok anggur yang benar, dengan kita hidup di dalam kasih Kristus, maka kita akan terhubung dengan kasih karunia Allah yang Maha Tinggi. Maka pekerjaan roh dan firman akan mulai dari bekerja dalam kehidupan kita. Dengan roh bekerja dalam kehidupan kita, maka suami kita atau istri kita dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, kalau mereka mau berbuat dosa, kalau mereka mau berbuat yang tidak baik, maka roh dan firman akan mengingatkan di dalam kehidupannya. Melalui hati pikirannya, roh dan firman itu akan meneriakkan, akan mengumandangkan atau memberitahu bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar. Umpamanya saja, dalam ingatan mereka ingat akan Galatia 2:20, bahwa tubuhmu, bahwa di dalammu ada roh Kristus, juga bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, roh Allah yang tinggal di dalam kamu. Maka ketika suami kita atau istri kita melakukan perbuatan yang tidak baik, mereka roh Allah, firman Allah akan mengingatkan hal itu. Maka dengan demikian mereka akan bertahap akan mengurangi perbuatan yang berdosa itu. Dan kelak suatu saat nanti mereka sungguh akan meninggalkan perbuatan yang tidak baik itu semuanya. Mungkin saudaraku yang dikasihi, di area pekerjaan kita mengalami kemunduran, keretakan. Maka karena kita melekat pada pokok anggur yang benar, maka kuasa roh dan firman itu yang membawa kita hubungan dengan tahta Allah yang Maha Tinggi, maka kehidupan perekonomian kita secara perlahan akan dibenahi, akan dipulihkan, akan diberkati. Atau barangkali mungkin dalam kehidupan pelayanan kita di gereja mengalami kerusakan, mengalami kemunduran. Mungkin dalam pelayanan kita ada suatu perkataan-perkataan, adalah suatu perbincangan atau teguran, atau mungkin nyinyiran orang lain yang tidak baik. Kemudian kita menjadi marah, kita menjadi dengki, kita menjadi jengkel, atau kita menjadi ngambek. Maka karena kita melekat kepada pokok anggur yang benar, maka roh dan firman itu akan bekerja dan membawa kita kepada hadirat Bapa yang Maha Tinggi, dan dalam kehidupan kita akan diingatkan. Maka roh dan firman itu bekerja dalam kehidupan kita, akan memberitahu, akan mengatakan, akan mengumandangkan dalam hati pikiran kita. Mungkin akan mengatakan bahwa kasihilah musuhmu, ampunilah musuhmu, doakanlah musuhmu, maka upahmu akan sangat besar di surga, dan lain sebagainya. Firman-firman Tuhan yang akan dinyatakan oleh roh dan firman itu dalam ingatan kita kalau kita mau berbuat dosa. Saudaraku yang kekasih dan dikasih Tuhan, oleh sebab itu marilah kita hidup di dalam kebenaran. Marilah kita hidup selalu melekat pada firman yang benar itu, supaya roh dan firman itu membawa kita kepada hadirat Allah yang Maha Tinggi, sehingga akan membawa kita kepada pemulihan-pemulihan dalam kehidupan kita. Mari kita baca ayat yang terakhir kita dalam Mazmur 91 ayat 7. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-7, firman Tuhan, "Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu,
tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita melekat pada pokok anggur yang benar, kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan, maka roh dan firman itu bekerja dalam kehidupan kita dan membawa kita dalam keterhubungan kembali dengan tahta kasih karunia Bapa, dan hidup kita akan mengalami pemulihan-pemulihan. Dan firman Tuhan mengatakan kalau kita melekat pada pokok anggur yang benar, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Terima kasih, demikian sarapan pagi. Haleluya, amin.